Terwujudnya Indonesia Maju, yang merupakan visi pemerintah pusat di bawah komando Presiden Jokowi, mendapat perhatian khusus para aktivis sosial kemanusiaan, jurnalis, serta beberapa pihak lain dari kalangan praktisi hukum, ekonom dan dari latar belakang lainnya, yang memiliki kesamaan visi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Pantauan media ini di lapangan, para kalangan dimaksud nampak melakukan Zoom meeting pada hari Rabu, tanggal 8 September kemarin, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Zoom meeting tersebut mengusung tema, Panggilan Pejuang Visi Indonesia Maju bersama Jenderal Muldoko. Perwakilan 34 provinsi yang membentuk tim formatur fanbase Muldoko, menyerap aspirasi dari 34 provinsi, dan sepakat bahwa visi terwujudnya Indonesia Maju sudah bukan menjadi tugas dan tanggung jawab seorang presiden, tapi harus menjadi misi milik rakyat Indonesia bersatu. Hal itu disampaikan Elim Makalmai, yang dalam Zoom meeting dimaksud mewakili NTT. Elim menyebut bahwa Indonesia Maju bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan, cukup dalam 2 periode, di era kepemimpinan Jokowi. Tapi juga dikatakannya bahwa jangan sampai berganti visi dan tujuan, lalu putus di pertengahan jalan. Maka itu, Elim menyebut bahwa dibutuhkan seorang yang berkomitmen tinggi untuk melanjutkan tongkat estafet visi misi terwujudnya Indonesia Maju. Nah, di sini saya sebagai orang NTT bersyukur sekali karena pada prinsipnya bahwa kita ini sama-sama adalah pejuang bagaimana supaya kita bisa menyampaikan menjadi ujung tombak aspirasi rakyat, berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dan saya juga berharap supaya 2 periode ini saya kira itu belum bisa menjadi waktu yang optimal untuk mencapai visi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Sebab itu diperlukan ada yang bisa menerima tongkat estafet dan melanjutkan itu sehingga betul-betul cita-cita atau visi dari Pak Presiden ini, dari pemerintahan Joko Widodo ini bisa terus berlanjut sehingga sampai kepada titik optimalnya di mana bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia ini sebagaimana diamanatkan oleh alinea keempat Undang-Undang Dasar bahwa tujuan kita bernegara ini sebenarnya adalah bagaimana supaya memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu yang saya pikir kita di sini kalau sudah sevisi seperti ini, saya kira kita masing-masing bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan menjadikan fanbase Muldoko ini sebagai wadah bagi kita untuk kita bisa bersinergi bersama-sama mencapai tujuan dalam kebersamaan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ketum dan juga rekan-rekan semua yang di sini sudah menerima kami dari NTT untuk kita tetap bersama-sama walaupun saya ini dari NTT tapi saya tinggalnya di Jakarta. Sehingga kemudian nanti melalui FBM ini kalau sudah ada pembentukan di daerah-daerah nanti saya kira di situ akan menjadi wadah untuk menampung aspirasi rakyat dan memperjuangkan itu sehingga cita-cita masyarakat di akar rumput itu bisa terserap, bisa terrealisasi dalam kepemimpinan beliau. Itu sebabnya, rakyat bersatu membentuk formatur fanbase Muldoko atau FBM guna membahas strategi mewujudkan Indonesia Maju dengan mendorong sosok jenderal yang selama ini berperan proaktif dan peduli pada pencapaian visi Indonesia Maju tersebut. Sosok itu menurut Elim adalah Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Terima kasih Bapak dari NTT yang sudah cukup malam ya Pak ya. Ya. Baik Pak, memang Pak Jokowi harus diteruskan programnya. Maka inilah kita harus mencari sosok yang kemudian kita pilih Pak Muldoko. Dalam kesempatan yang sama, oleh perwakilan provinsi lainnya, Zainal menyebutkan, jika sumber kekayaan Indonesia dan sebagian besar masyarakat adalah petani. Hal itu dituturkan Zainal sebagai aset negara yang harus diperhatikan. Oleh sebabnya, Zainal mengharapkan pemimpin yang berpengalaman untuk melirik potensi dan pengembangan pertanian atau ketahanan pangan. Zainal juga berpendapat bahwa Muldoko adalah orang yang tepat, sebab dikatakannya bahwa Muldoko sudah berpengalaman sebagai Ketua Umum HKTI, yang teruji dan menjanjikan sekali potensi untuk masuk ke arah pengembangan pertanian era Indonesia Maju. Saya berharap UMKM dan program tani, karena kekuatan kita kekuatan pangan,
saya sedikit resah karena harga makan tuh lebih mahal daripada harga elektronik. Jadi saya mau ada organisasi yang benar-benar super pro rakyat. Dan saya lihat kondisinya Pak Muldoko ini kan ketua HKTI. Jadi dia lebih bisa menjas langsung kepada bidang. Demikian, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Jenal. Mudah-mudahan kita ini semua berhasil mendukung Pak Muldoko. Sementara itu, Riana Salim selaku Ketua Umum Fanbase Muldoko atau FBM, mengatakan bahwa Jenderal Muldoko telah mempersembahkan seluruh hidupnya kepada negara, sehingga kemudian dipandang sebagai pribadi yang mumpuni untuk melanjutkan visi misi Indonesia maju ke depan. Salam Muldoko, salam Pancasila. Saya Riana Salim, Ketua Umum Fanbase Muldoko FBM. Kita bangga, kita telah memilih seorang Presiden Jokowi yang begitu luar biasa. Pembangunan terjadi di mana-mana, visi Indonesia maju sudah semakin dekat kok. Dan hari ini kita yang sama telah memilih seorang tokoh yang sangat luar biasa, Jenderal Dr. Muldoko, untuk menjadi pembina kita. Seorang yang tidak diragukan lagi kecintaannya terhadap NKRI, seumur hidupnya berjuang untuk menjaga NKRI, dan seorang yang sangat pengalaman mengikuti Bapak Jokowi dalam melakukan tugas-tugas negara untuk memajukan program Indonesia Maju. Dan seorang yang juga kita tahu selama ini berperan aktif untuk membina relawan-relawan, membantu menjaga kesatuan NKRI di samping Jokowi. Semua pekerjaan di luar struktur, semua relawan di luar struktur negara, kita berhubungan dengan beliau. Maka bersama beliau kita yakin kita ada di jalur yang benar. Zoom meeting yang digelar itu merupakan Zoom meeting perdana para kalangan tersebut yang melahirkan beberapa kesimpulan, dan salah satunya adalah agenda deklarasi pembentukan tim formatur FBM pada tanggal 1 Oktober 2021 mendatang. Kontributor RDTV melaporkan dari Jakarta.